Warga pukul maling hingga tewas. Minyak goreng curah tinggi peminat. Narapidana produksi sandal. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 4 warga desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka diamankan usai memukul seorang maling jemuran. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat mengevakuasi jasad pria tewas usai dipukuli warga. Pria ini kedapatan mencuri jemuran di salah satu rumah warga di desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, sehingga amarah warga memuncak dan dianiaya beramai-ramai. Tubuh korban yang belum diketahui identitasnya ini kemudian dibuang warga ke aliran air yang dipenuhi semak belukar. Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi dan mencari warga yang terlibat dalam penganiayaan korban. 4 orang warga kemudian ditangkap, termasuk 1 warga korban pencurian. Warga mengakui telah memukuli maling tersebut hingga tak sadarkan diri dan kemudian membuang jasadnya menggunakan becak bermotor. Kasatreskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Karena jika pelaku pencurian meninggal dunia, proses hukum tetap akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya Pak. Bayangkara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan identitas korban. Polisi meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya dapat mendatangi Polsek Medan Tembung dan Satreskrim Polrestabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan penyelundupan 16 kg sabu menggunakan jasa pengiriman mobil atau towing. Ini adalah rekaman video amatir ketika polisi menggeledah 1 unit mobil Toyota Sienta berisi narkoba jenis sabu. Rencananya mobil ini dikirimkan ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman mobil metode towing dari Kota Medan. Terbongkarnya penyelundupan ini berawal dari pengelola jasa curiga dengan mobil yang mau dikirim kemudian melapor ke polisi. Saat digeledah ditemukan belasan bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam lantai dan dinding mobil. Diduga pelaku sengaja menggunakan jasa towing karena pemeriksaan tidak detail. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi menyebut total terdapat 16 kg sabu disita dalam pengungkapan kasus ini. Narkoba dipasok dari Aceh dan transit di Kota Medan untuk kemudian selanjutnya akan dikirimkan ke Jakarta. Dalam kasus ini, polisi masih memburu orang yang mengirimkan mobil berisi sabu ini yang identitasnya sudah diketahui dan keberadaannya terdeteksi berada di Aceh. Polda Sumatera Utara memastikan tidak akan ragu untuk memberikan tindakan tegas bagi setiap pelaku narkoba yang belakangan memiliki beragam cara baru untuk menyelundupkan narkoba. Dikirim dengan menggunakan jasa towing, yaitu dikirim dari Aceh, kemudian dikirim ke Medan, dan dari Medan akan dibawa juga ke Jakarta. Nah, ternyata begitu dilakukan pengecekan oleh personil kami, ternyata memang benar. Dia di modus operandinya itu selain towing, dia juga dimasukkan ke dalam lantai, di bawah kursi. Jadi kita harus membuka karpet daripada mobil tersebut, baru bisa kita menemukan barang bukti narkoba. Pengawasan di area perbatasan juga akan diperketat untuk mengantisipasi upaya penyelundupan narkoba. Guna meringkus pemilik sekaligus pemasok narkoba dengan modus memanfaatkan pengiriman mobil dengan metode towing ini, Polda Sumatera Utara juga telah membentuk tim khusus yang diterjunkan ke Aceh.
Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dua remaja yang tergabung dalam satu komplotan pencuri sepeda motor diringkus petugas unit reskrim Polsek Medan Area. Pelaku tercatat sudah mencuri 6 sepeda motor dan sempat terekam CCTV. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku beberapa waktu lalu. Dalam rekaman terlihat pelaku yang terlebih dahulu mengamati lokasi dengan cepat berhasil membawa kabur sepeda motor korbannya. Pelaku hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk merusak kunci sepeda motor korban. Kedua pelaku yang masih berusia 19 tahun yakni IRS dan AK diringkus usai kembali melakukan pencurian di Jalan Denai, Medan. Saat diringkus, pelaku IRS berupaya melawan petugas dan terpaksa dilumpuhkan. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan mengungkapkan pelaku yang tercatat sudah mencuri sepeda motor di 6 tempat berbeda di Kota Medan. Mereka juga memiliki komplotan lain dalam menjalankan aksinya. Kita amankan 2 tersangka dengan inisial IRS dan yang satu inisial AK. Di mana salah satu tersangka itu di wilayah kita ada sekitar 6 TKP. Kini kedua pelaku telah ditahan, mereka terancam di penjara selama 7 tahun, dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga pilih minyak goreng curah, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, meski pasokan minyak kita stabil, namun sejumlah masyarakat tetap membeli minyak goreng curah. Temuan takaran yang tidak sesuai membuat warga enggan membeli minyak kita. Pedagang di pasar tradisional Peringgan Kota Medan masih menjual minyak goreng curah meski ketersediaan minyak kita sudah stabil. Minyak goreng curah masih menjadi pilihan sejumlah masyarakat, terutama bagi para penjual gorengan meski harganya lebih tinggi. Minyak goreng curah saat ini dijual di harga Rp19.000 per kilogram. Meski sedikit lebih mahal, namun warga yakin memiliki takaran yang pas dibandingkan minyak kita kemasan. Menurut pedagang, meski ada temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran, namun penjualannya tidak menurun. Permintaan minyak kita tetap stabil karena diyakini lebih higienis. Per bulan minyak curah bisa jual sampai berapa banyak? Kurang lebih 250 kilo sampai ke 300 nih. Kalau minyak kita? Minyak kita sekitar 25 kotak lah. Minyak kita saat ini telah dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sebelumnya minyak kita sempat terjadi kelangkaan dan dijual di atas harga eceran yaitu Rp17.000 per liter. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, satu unit truk membawa makanan ringan terguling di Jembatan Laudah, Kota Kabanjahe. Akibatnya, akses jalan tertutup. Diduga karena remblong, satu unit truk pembawa makanan ringan menabrak pinggir jembatan dan terbalik. Badan mobil menutup akses jalan di jembatan sehingga menutup akses pengendara untuk melintas. Akibat kecelakaan tunggal ini, kepolisian terpaksa mengurai kemacetan dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Kanit Rujawali Polres Karo Ibda Herawan mengatakan kecelakaan diduga akibat remblong dan kendaraan menghantam pinggir jembatan hingga terbalik dan melintang menutupi jalan. Mungkin akibat kelalaian dari supir, satu unit truk membawa sembako yang dari Tiga Panah menuju Kabanjahe. Untuk sementara korban mengalami luka ringan, yaitu supir dan kernek. Bang, ini menutup akses jalan nih Bang, langkah dari lantas sendiri seperti apa nih? Nah, untuk jalan saat ini tertutup total, jadi kita dari Satlantas menghimbau pengguna jalan untuk yang akan ke Tiga Panah melalui jalan Ujung Haji ataupun Tongkoh. Akibat kecelakaan ini, pengendara arah Kabanjahe menuju Dairi dan sebaliknya terpaksa mengambil jalan alternatif
Sedangkan sopir truk dibawa ke rumah sakit umum untuk periksa kesehatan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Zumri Sultoni. Zumri diduga korupsi dana penataan situs sejarah sebanyak 800 juta rupiah. Pengerjaan proyek penataan situs Benteng Putri Hijau di Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang bermasalah. Dalam pengerjaannya, proyek ini tidak selesai tepat waktu dan sempat diperpanjang kontrak hingga 2 kali. Selain itu, ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Proyek yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut tahun 2022 ini menggunakan total anggaran lebih dari 3 miliar rupiah. Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos Atarigan, bilang penataan situs Benteng Putri Hijau ini menimbulkan kerugian negara lebih dari 800 juta rupiah. Ada beberapa item yang tidak sesuai. Contohnya ada di sini masalah timbunan. Dihitung oleh ahli ya, tidak sesuai ya. Kini ZS selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata tersebut telah ditahan. Dia akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Tinggi juga telah menahan 3 orang lainnya, yakni JP, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disbud Parekraf Sumatera Utara, RGM, Konsultan Pengawas dan Kontraktor berinisial RS. Nurul Hasanah, Roganda Malauk, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Narapidana produksi sandal, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berbagai makanan ringan selalu diburu warga untuk menu berbuka puasa. Salah satunya kue bongko atau biasa disebut jongkong. Perpaduan tepung beras dan gula merah membuat kue ini menjadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat kue jongkong di Kabupaten Mandailing, Natal. Pesanan kue ini meningkat hingga 100%. Rasanya yang legit menjadikan kue ini sebagai menu favorit warga yang ingin berbuka puasa. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Tepung beras diolah dengan sedikit campuran gula merah yang kemudian diberi kuah santan dan selanjutnya dimasak dengan cara dikukus. Pembuatan kue jongkong sendiri terus mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkus. Pasalnya, daun pisang diyakini memberikan sensasi rasa tersendiri bagi kue jongkong. Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Kalau permintaannya, kalau bulan puasa sih meningkat, pesan-pesanan ada juga yang berdatangan, dijual di pasar juga. Kita jual berapa perbungkusnya? Perbungkusnya 6.000. Permintaan kue jongkong ini meningkat memasuki bulan Ramadan. Jika di hari biasa hanya menghabiskan 100 bungkus, menjadi 200 bungkus seiring naiknya permintaan pelanggan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp6.000 untuk 1 bungkus kue jongkong. Tim Liputan Kompas TV Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain itu, pulau seluas 1,3 hektar ini mampu menjadi benteng alami saat air pasang laut. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari.
Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku pulau burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini pulau burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajan penggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada pulau burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, pulau burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dukung narapidana usai masa hukuman, Rutan Kelas 1 Medan gelar pelatihan pembuatan sandal. Kreativitas ini diharapkan dapat membuat narapidana mandiri secara ekonomi dan diterima masyarakat. Di sebuah ruangan yang merupakan gudang, kreasi milik Rutan Kelas 1 Medan Jalan Lembaga Permasyarakatan. Sejumlah narapidana mendapat pelatihan dan keterampilan, salah satunya pembuatan sandal. Pembuatan sandal yang diajarkan adalah produk sandal yang memang dibutuhkan untuk kehidupan di masyarakat dan punya nilai ekonomi. Seperti sandal jepit, sandal hotel, dan sandal fashion untuk pria dan wanita. Dengan dikoordinir langsung oleh Rutan Kelas 1 Medan, hasil produksi nantinya akan dipasarkan keluar seperti hotel atau juga sejumlah toko. Untuk kualitas dan harga akan dikemas bersaing. Untuk sandal fashion dijual Rp65.000, kualitas cukup baik dengan bahan-bahan yang tidak sembarangan. Salah seorang warga binaan, Dani Surya, mengatakan sandal buatan mereka sudah mulai banyak diminati. Mereka pernah menerima orderan hingga 200 pasang sandal per hari. Selain itu, sejumlah hotel juga telah memesan sandal buatan mereka. Warga binaan ini berharap usai menjalani masa hukuman, mereka tetap mendapat dukungan modal atau jaringan pemasaran. Kami berharap setelah keluar dari sini, kami punya skill dan mudah-mudahan ada yang bisa memberikan modal kerja buat kami di luar. Sehingga kita bisa buka usaha ini, juga kerajinan ini di luar, menghidupi keluarga kita. Sementara itu, Nimrod Sihotang, Kepala Rutan Kelas 1 Medan, mengatakan pelatihan ini untuk mendukung kemandirian para warga binaan usai mereka menjalani masa hukuman. Hasil penjualan nantinya akan diberikan pada warga binaan sebagai modal untuk membuat usaha sendiri. Target kita ke depan, bagaimana hasil karya warga binaan ini bisa diterima oleh masyarakat, di mana ada program kita bangga menggunakan produk WBP, dan ini tentunya produk dalam negeri, sehingga mereka nanti bisa mendapatkan premi ataupun upah. Nimrod berharap masyarakat dapat mendukung warga binaan saat mereka nanti kembali ke lingkungan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.